Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah melarang keras dan menindak tegas impor pakaian bekas atau thrifting karena impor pakaian bekas itu menghancurkan industri pakaian dalam negeri. Namun keputusan itu diprotes anggota DPR dari PDIP, Adian Napitupulu, yang menilai tidak ada salahnya bisnis impor barang bekas. Jika masalahnya adalah pajak, maka seharusnya tinggal dikenakan pajak, bukan melarangnya. Selain itu, thrifting dinilai menguntungkan penjual dan pembeli. Apa komentar Anda mengenai larangan impor pakaian bekas atau thrifting ini? 633-9160. Iya, saya kira Pak Adian Napitupulu ini harusnya argumentasinya ya lebih kuat lagi ya. Jangan hanya sekedar bahwa harus bayar pajak, tapi kan harus juga dipikirkan bagaimana peluang bisnis di Indonesia dengan situasi seperti ini. Satu, kedua, kehormatan orang Indonesia. Maksud iya sih impor barang bekas itu ya, spesialnya untuk pakaian itu Indonesia kan luar biasa. Produksi tekstil kita ada, produksi garment kita luar biasa, bahkan di-endorse oleh banyak perusahaan asing di Indonesia. Jadi kita harus impor barang bekas itu. Saya sudah lama itu tidak setuju dengan impor barang bekas khususnya untuk pakaian ya. Dulu pernah Radio Bisnis Indonesia juga mempromosikan impor barang pakaian bekas dengan mudah waktu itu ya, ada promosi di Radio Bisnis ini, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Itu saya kira harus ada alasan yang tepat, yang jelas itu mengapa jangan hanya sekedar harus bayar pajak saja, tapi bagaimana peluang bisnis di Indonesia, peluang orang-orang yang di industri garment, kemudian tenaga kerja kita yang sekarang juga menghadapi permasalahan PHK dan sebagainya, itu harusnya dipikirkan juga itu. Masa iya kemudian orang Indonesia yang sudah bagus ini dengan ekonomi yang sudah maju ya, kita menjadi G20 dan sebagainya, masa iya sih impor pakaian bekas itu saya kira harus dipikir ulang itu untuk seperti itu, dan mudah-mudahan pemerintah tidak menyetujui itu usulan Pak Adian Napitupulu itu. Terima kasih. Ya menurut saya sih mereka yang jual pakaian bekas itu nggak ditulis gitu loh, ini pakaian bekas. Jadi seakan-akan kita kalau nggak teliti itu dia seperti dia kirain kita kira itu jual baru gitu loh. Jadi itu murah sekali. Jadi ya maksudnya dengan begini ya kita jadi pasti orang cenderung milih yang paling murah dong kan gitu. Apalagi di online kan kita nggak bisa tahu ini bekas atau enggak kan. Biasanya kan gambarnya bagus-bagus. Ya menurut saya ya, nah itu kan katanya lagi kurang ekspornya dan segala macam. Ya menurut saya sementara jangan terima dulu lah gitu. Ya saya nggak mau panjang lebar lagi, saya hanya bilang beneran kan pemerintah, instansi terkait, perdagangan, keuangan, polisi ini itu duduklah bekerja sama di bawah presiden, kerjasama yang baik lah, jangan berkuar-kuar kayak gini, seolah-olah kayak ini negara ini nggak ada yang ngurus kita ini, alasan pajak, alasan ini, alasan itu, capek rakyat ini, rakyat memang kayak begitu-gitu, memang butuh buat kayak gitu-gitu juga mereka. Karena yang dilihat lagi, yang di atas juga. Kata Bapak Presiden, jangan pamer-pamer. Nah, kayak begitu saja, jangan pamer-pamer. Kembali lagi, duduk bersama, bicarakan baik-baik. Melarang gimana? Ketegasan tidak aja. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Saya sangat setuju dengan keputusan Pak Jokowi ya. Saya sangat mendukung ya. Kalau mau maju, itu industri domestik itu dilindungi. Kalau udah dilindungi, boleh bisa maju. Bukan hanya baju sih, kalau bisa semuanya ya. Elektronik kayak apa otomotif. Kalau nggak kapan Indonesia maju? Semuanya import mulu, itu nggak bagus ya. Terus yang kedua, kalau baju bekas itu kan kayak mobil 88 tuh Bu, itu kan otomotif tapi buatan Indonesia. Mobil bekas tapi nggak apa-apa dijual, tapi buatan Indonesia sendiri. Jadi devisanya nggak kemana-mana gitu. Kalau bisa dibikin baju 88, baju bekas buatan Indonesia juga gitu Bu. Jadi nggak duitnya nggak kemana-mana. Menurut saya memang import barang bekas khusus untuk dengan tanda kutip pakaian itu juga bisa permainan kata ya. Memang di INSW kalau kita lihat preferensial tarif itu yang ada antara di bea cukai itu memang ada use goods ya, barang bekas ya, tapi lebih diutamakan ke mesin ya. Artinya untuk proses produksi. Kalau untuk end consumer itu permainan kata menurut saya. Saya menduga itu terjadi
maksudnya barang yang sebenarnya itu kelebihan sisa produksi ekspor di Tiongkok ya, terutama kan dari Tiongkok nih banjirnya ini yang dibuang ke Jakarta supaya menghemat biaya masuknya, itu dikatakanlah used good ya, barang second gitu loh. Tapi sebenarnya itu nggak boleh. Kalau end consumer itu tidak boleh dilarang, harusnya ada lartasnya yang melarang pengguna memasukkan barang bekas atau dengan kata-kata bekas gitu. Nah, kalau persoalan harga menurut Pak Jokowi menghancurkan industri dalam negeri, ya ini kayak gimana ya, memang kenyataannya hukum pasar seperti itu. Tiongkok itu berdagang tidak hanya antar pulau mereka gitu. Mereka menguasai 5 benua. Sedangkan Indonesia industri lokal mampu nggak menguasai 5 pulau di Indonesia. Belum lagi 5 benua gitu. Jadi yang benar saran saya adalah pemerintah mengayomi atau ikut menganalisa, membedah harga-harga tekstil dalam negeri seperti apa, harganya bersaing kok bisa kalah gitu loh. Jangan buruk muka cermin dibelah. Apapun setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra, wajar saja, tidak ada masalah. Hanya dalam konteks pakaian bekas saya rasa sependapat. Jadi kalau dikhawatirkan itu mengganggu industri pakaian di dalam negeri, lalu memang salah satu solusinya yang memang diberikan pajak saja, pajak impor yang lebih tinggi, jadi tidak cukup mengganggu produksi pakaian dalam negeri. Kira-kira itu aja. Sehubungan dengan topik ini, sebenarnya karena saya bukan di bidang ini, saya ingin tanya, sering disebut impor pakaian bekas. Pakaian bekas ini maksudnya apa ya? Apa pakaian yang benar-benar bekas dipakai, import ke sini, atau apa, atau istilah aja? Karena yang saya dengar oleh pemerintah yang dimusnahkan itu yang ilegal masuknya. Kalau itu tentu saya sependapat harus dilarang. Demikian juga kalau memang benar-benar barang itu adalah barang bekas. Saya pikir nggak selayaknya Indonesia negara besar import barang-barang yang bekas pakai. Nah, tetapi apabila seandainya bukan yang seperti itu juga barang baru, cuma mungkin dianggap namanya aja pakaian bekas, saya cenderung tidak melarang. Karena apa? Karena nggak bisa kita melarang import, seolah-olah kita protek industri lokal. Industri lokal itu harus berkembang. Dengan bisa berkembang, bagaimana caranya adanya persaingan? Tentu pemerintah nanti melakukan mitigasi, apakah di bea masuk atau lain-lainnya. Tetapi kita nggak bisa sekedar mengatasnamakan produk nasional atas kita menghambat import ini, import itu, nggak bisa. Pemerintah atau waktu itu Presiden Jokowi sempat mengutarakan pakai produk lokal, kalau produk lokal ada, itu memang wajib. Tetapi kita bukan menghalangi masuknya produk impor. Jadi ini harus diperjelas dulu supaya kita membahasnya itu tepat. Kalau ini barang ilegal tentu harus dimusnahkan, itu nggak ada pilihan. Import pakaian bekas itu banyak sekali gunanya untuk rakyat kecil, desa-desa. Itu mereka beli dengan senang hati dan bagus lagi. Ya ini Bapak itu ya, Adian Nabi 10 ya kan orang hebat ya. Tapi kok belum paham gitu apa arti melindungi industri dalam negeri gitu. Kan pemerintah udah ya Pak Jokowi udah sering ngomong jangan impor ya, selama di dalam negeri itu ada industrinya gitu. Nah ini kan artinya jelas bahwa kalau di dalam negeri sudah bisa bikin sendiri, itu jangan impor gitu loh. Apalagi ini barang bekas gitu, baju bekas itu diimpor-impor gitu. Nah ini kok udah dewan nggak paham yang seperti ini, heran saya. Saya rasa paling susah untuk memberantas itu impor barang bekas. Sebabnya kalau kita dari luar negeri ke Batam, ada penduduk Indonesia membawa 2 koper isinya baju-baju bekas, bagaimana bisa dicek? Bisa ke satu keluarga, dan itu susah sekali untuk ngecek itu barang bekas atau barang pribadi. Sehingga sangat susah untuk itu. Ya tidak mungkin untuk stop, karena perorangan bisa dilakukan antar perbatasan. Itu dari saya. Sekian. Untuk kali ini saya kurang setuju dengan Bung Adiana Kupul, ya itu sebenarnya idola saya tuh. Loyalis PDIP ya. Karena
apa ya, itu baju bekas dari luar negeri itu mungkin sampah atau gimana gitu, kita beli sampah. Kalau mau alasannya ekonomi itu kita sebenarnya banyak tuh sampah-sampah dari luar diekspor ke Malaysia, ke mana gitu loh. Ya itu kan istilah kita jadi tempat pembuangan gitu loh. Kedua, saya juga kurang setuju cuma ide kalau ide nasional sudah ada yang bikin nggak boleh import. Nah itu salah besar itu. Kenapa? Itu memanjakan lokal. Kita tahu di lokal ini sangat tidak efisien dan lain-lain gitu. Harga jauh lebih murah dengan import. Ya itu sebenarnya mungkin untuk industrinya itu bisa happy-happy, cuma untuk rakyat banyak itu lebih mahal belinya gitu. Itu mesti dipertimbangkan juga, nggak serta-merta kalau udah lokal bikin jadi nggak boleh import. Ya itu salah besar itu, saya tidak setuju. Makasih. Jadi dalam hal ini Pak Aldian itu kalau lihat dari satu sisinya masalah pajak, ini kalau listing itu sebenarnya itu sampah. Itu sampah loh. Jadi sebenarnya kita itu bukan impor ya namanya, itu tempat pembuangan gitu loh. Jadi benar-benar suatu penghancuran untuk UKM, untuk konveksi kita gitu loh. Jadi bukan masalah impor itu boleh tidak boleh gitu. Listrik itu sampah sebenarnya. Jadi mereka udah mau buang gitu loh. Jadi pemahaman dasar ini loh yang harus dipahami gitu loh. Jadi kalau dalam hal ini pemerintah ngelarang, itu dikasih 2 jempol, ini itu udah benar, sangat benar, bukan benar, sangat gitu. Saya ulangi lagi, jadi mereka tuh mau buang kemana gitu loh. Kayak kita mau buang sampah DKI itu ke Bantar Gebang katakanlah, tempat penumpukan gitu loh. Jadi kalau bisa tuh mereka itu kita itu kayak tong sampah jadinya kalau bahasa kasarnya gitu loh. Ini menurut saya ini masa-masa peralihan aja ya. Zaman dulu kita juga pernah pakai komputer bekas ya, di VCD bajakan ya, software bajakan gitu-gitu. Ini dalam masa shifting level ekonomi kita, yang penting produk itu tidak merusak lingkungan, satu ya. Jadi saya tekankan ini jelas bukan sampah. Kalau sampah itu merusak kesehatan. Ini masih ada nilai ekonominya dan memberi penghasilan buat sejumlah masyarakat. Dia masih bisa jual, pembeli juga diuntungkan dengan harga yang murah. Kita sering temuin kadang-kadang barangnya masih lumayan ya, masih not bad. Why not? Masalah yang efek negatifnya tentunya kita fix up seperti pajak tadi ya, bahwa itu merusak industri garment. Menurut saya ya ada benarnya, tapi ada juga manfaat yang diberikan ya. Sebelum ada ini juga garment kita juga amburadul karena bahan baku juga kalah sih. Sekarang coba ada pabrik tekstil yang kuat nggak? Yang hebat, semua import, banyakkan import ya. Jadi hal gitu kita harus sadari lah. Jadi bukan hanya sepihak aja, yang penting bisa memberi manfaat buat masyarakat banyak, why not? Makasih. Ya untuk testing ini sebenarnya bisa ya kalau memang masalahnya kita naikkan. Memang industri dalam negeri kan selalu minta proteksi. Nah ini kebiasaan sih, kalau produk kita nggak kompetitif, kedepannya ya kita akan ditinggal sih, gitu aja sih. Ya, kami tentunya sebagai masyarakat tentunya tidak kurang menyetujui akan adanya pakaian bekas yang berseliweran di perdagangan. Karena satu, kita membuat bingung nanti. Kemudian yang kedua, kita menghindari saudara-saudari kita itu terkena penyakit. Karena kita tidak tahu siapa yang memakai baju itu sebelumnya. Apakah terkena COVID, apakah juga ada penyakit kulit ya dan lain sebagainya. Jadi dari sisi kesehatan sendiri tentunya sudah tidak efektif, sudah tidak sehat secara sisi kesehatan. Kemudian yang kedua, kita juga tentunya banyak saudara-saudari UMKM kita yang perlu untuk terus berproduktivitas. Nah, ketika adanya masuknya ya yang disinyalir oleh oknum ya yang memanfaatkan situasi atau juga membawa barangnya dengan tanpa teks masuk ke Indonesia seperti kayak bawa barang sendiri yang dijual belikan,
Nah ini jadi tidak relevan, sudah tidak baik bagi kesehatan, mematikan juga UMKM yang memang produktivitas semangatnya untuk kita dorong UMKM berproduktivitas dalam sadang. Dan yang ketiga, belum tentu pajak masuknya juga itu ada bagi negara. Jadi perihal kalaupun ada yang mengatakan ya udah dikenakan pajak saja, nah itu bukan semata-mata soal dikenakan pajak saja, tapi bagaimana dengan kesehatan, bagaimana dengan higienitas, ya bagaimana dengan kehalalan ya suatu produk, di mana produk itu ya kita nggak tahu asal usulnya. Ya, jadi ini tentunya kita mendukung, masyarakat mendukung apresiasi pemerintah untuk melakukan pelarangan. Karena memang peraturannya sudah ada, ya, sudah disampaikan di berbagai kesempatan, ada pemendaknya, ya, ada peraturannya, dan itu sudah merupakan regulasi yang tentunya perlu ditaati. Terima kasih. Mungkin maksudnya itu barang-barang bekas yang dimasukkan ke Indonesia itu dipajakin yang mahal, jadi nyampe sini harganya mahal sehingga nggak ada yang beli, atau yang tetap mau beli ya nggak apa-apa tapi negara dapat pendapatan, daripada dilarang tapi tetap masuk, kan malah semakin rugi gitu mas jadinya. Ya sekarang buktinya dilarang, begitu ada isu rame-rame digerebek di gudang udah bertonton berapa segala macam gitu. Kan sebenarnya selama ini barang itu masuk ilegal gitu kan, nanti dilarang nggak boleh masuk, ya kan sama sudah dilarang, berarti kan tetap masuk aja, negara nggak dapat apa-apa, ya mendingan pajakin aja yang mahal sekalian supaya harganya mahal sekalian. Jadi kalau yang ada maksa masuk ya biarin aja, tapi kan negara dapat pajak mahal. Kalau ada yang beli ya syukur, kalau nggak ada lama-lama kan nggak impor lagi juga mas. Itu aja, daripada dilarang-larang tetap masuk gitu kan, ya begitulah di kita itu begitu bos. Setuju, ngapain import kita aja udah susah dapat devisa, lalu dolar juga makin nggak karu-karuan, ya nggak perlu diimport. Emang di sini nggak banyak baju lagi gitu loh. Itu kan sebenarnya tujuannya adalah supaya murah, dipajakin lagi mahal sama aja, yang nggak aja kerjaannya Pak Adrian ya. Baik, kami cukupkan sampai di sini untuk kesempatan kali ini. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.